Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami model 3 yaitu classification. Adapun kelompok anggota kami yang pertama itu ada NIM 121450038 itu Tri Murnianingsih. Yang kedua ada dengan NIM 121450083 atas nama Jelly Cornelia. Yang ketiga ada dengan NIM 121450107 dengan atas nama Nathanael Octavianus Pertahan S. Yang keempat ada dengan NIM 121450116 dengan atas nama Putri Duratul Sophia, dan yang kelima dengan NIM 121450117 dengan saya sendiri Pandra Insani Putra Luar. Abstrak. Penelitian ini menggunakan 4 metode klasifikasi yang umum digunakan, yaitu decision tree, neural network, random forest, dan support vector machine atau SVM. Pada happiness classification dataset yang mengevaluasi tingkat kebahagiaan penduduk perkotaan, decision tree memberikan pemahaman non-linear tentang hubungan antara metrik kota dan teknik kebahagiaan melalui struktur pohon keputusan. Neural network menangani kompleksitas dataset dan mengungkap hubungan nonlinear antar variabel. Random forest sebagai kumpulan decision trees mengatasi overfitting dan menangani variasi faktor kebahagiaan. SVM menentukan batas keputusan optimal antara kategori kebahagiaan dengan mempertimbangkan metrik responden. Integrasi metode ini membentuk kerangka kerja komprehensif untuk menganalisis happiness classification dataset. Perbandingan batas keputusan dari masing-masing metode klasifikasi diharapkan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan perkotaan. Implikasi temuan ini diharapkan dapat membimbing peneliti di masa depan dalam mengambil langkah-langkah yang lebih terinformasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, latar belakang, yakni pada kehidupan sehari-hari, tentunya manusia memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, termasuk memilih tempat tinggal. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor unik pada setiap individu. Dengan kemajuan teknologi, metode klasifikasi menggunakan algoritma seperti naive Bayes, decision tree, random forest, dan fuzzy dapat membantu memahami pola-pola kompleks terkait preferensi tempat tinggal. Selanjutnya pada bagian ini kami menggunakan happiness classification dataset dari situs Kaggle yang mana hasilnya dari responden mengenai penilaian penduduk terhadap metrik kota mereka. Melalui skala 1 sampai 5, responden tidak hanya menggambarkan tingkat kebahagiaan, tetapi juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang penting dalam membuat mereka bahagia di tempat tinggal mereka. Selanjutnya pada bagian tujuan masalah, memahami mengenai konsep klasifikasi dan mengetahui macam-macam pengetahuan faktor penting. Sorry, sorry. Pada bagian tujuan masalah, memahami mengenai konsep klasifikasi dan mengetahui macam-macam algoritma untuk klasifikasi. Selanjutnya, mengetahui faktor penting yang berperan untuk membuat penduduk sebuah kota lebih bahagia. Kemudian membandingkan hasil implementasi metode decision tree, NNN, random forest, dan SVM pada happiness classification dataset dan menjelaskan batas keputusan atau decision boundary dari setiap metode yang digunakan. Selanjutnya, metode yang kami gunakan ialah decision tree. Model ini prediktif dalam bentuk struktur pohon menjadi alat yang efektif untuk pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang dibangun dari fitur-fitur data. Kemudian terdapat random forest yang merupakan salah satu algoritma yang memiliki cara kerja dengan membangkitkan sejumlah tree dari data sampel. Kemudian neural network, yakni model yang dirancang untuk memproses informasi dan mengidentifikasi pola, dan terakhir support vector machine, metode atau algoritma yang digunakan untuk klasifikasi maupun prediksi. Selanjutnya penjelasan hasil dan pembahasan. Baik, pertama di sini kita melakukan import library, yang mana di sini ada beberapa library yang diperlukan. Di antaranya ada Pandas, NumPy, Matplotlib, sampai sklearn metric. Kemudian di baris selanjutnya kita mengimport datasetnya.
Sini kita menggunakan dataset happiness classification. Kemudian di baris selanjutnya kita menampilkan 5 data teratas dari datasetnya. Seperti yang terlihat di layar ya hasilnya. Kemudian lanjut ke bagian IDE. Di sini kita menampilkan dengan df.shape kita menampilkan dimensi, di mana dimensi yang diperoleh di sini diketahui ada 443 baris dan 7 kolom. Selanjutnya dengan fungsi df is null kita mengecek apakah ada data yang kosong atau missing value. Dari output yang diperoleh dapat diketahui bahwa tidak ada data yang kosong dari dataset yang digunakan. Selanjutnya kita mengecek ringkasan deskriptif dari datasetnya. Di sini kita menggunakan fungsi df.describe. Di sini terlihat ada 7 kolom, yaitu info of file sampai happy. Dan di sini ada rata-rata, total, standar deviasi, eh, nilai minimum dan maksimumnya. Di selanjutnya kita menggunakan fungsi SNN, NS, sns.heatmap untuk menampilkan bagaimana pola distribusi dari data yang digunakan. Dari output yang terlihat di sini, eh, kita dapat melihat hasil korelasinya. Kemudian selanjutnya kita membuat plot dengan 7 baris sesuai dengan kolom yang ada di data frame. Kita menggunakan enumerate untuk mengiterasi melalui setiap kolom dalam data frame. Sini kita menggunakan histogram dari data kolom saat ini. Kemudian menetapkan judul plotnya. Nah, kemudian di baris terakhirnya, kita menetapkan jika kolom adalah happy, kita menetapkannya sebagai label sumbu X pada 0 dan 1. Dan outputnya terlihat pada layar. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plot histogram yang mewakili setiap kolom-kolomnya. Selanjutnya, kita mengecek nilai mean atau rata-rata dari masing-masing fitur dengan acuannya itu happy. Jadi diperoleh outputnya di happy ini mean untuk info of file-nya untuk eh, sumbu X pada nolnya diperoleh 4,045 sekian-sekian. Dan untuk satunya di sini diperoleh 4,545455. Juga untuk kolom-kolom selanjutnya dapat dilihat pada layar. Kemudian kita membuat plot untuk menggambarkan eh, nilai mean tadi untuk masing-masing kolom. Sini kita pertama kita membuat subplotnya dengan 6 baris, kemudian kita menggunakan enumerate untuk mengiterasi setiap kolom data frame dalam GB. Kemudian kita menetapkan judul pada plotnya dan menetapkan label sumbu X pada 0 dan 1 untuk subplot ke N. Dan outputnya bisa kita lihat di sini ada 7 ya, sama sama seperti yang tadi, ada kolomnya ada 7, jadi ini gambaran rata-rata dari setiap kolomnya. Kemudian untuk speed data dan train and test dilanjutkan oleh Nathanael. Itulah ya. Nah, jadi setelah dilakukan IDA itu akan di apa data tuh dipisah dulu menjadi data test sama data train dengan eh sebelum membagi itu tuh kita harus melakukan reduksi dua dimensi dulu karena ketika nanti ingin melakukan decision boundaries jadi kita melakukan featuring important tuh secara otomatis dari PCA ini gitu. Jadi ngereduksi dimensi ini dengan dua komponen utama. Nah, cross dilakukan yang tadi itu variable target itu dipilih variable happy tadi. Jadi ada dua komponen utama dan ada variable targetnya. Kemudian lanjut di situ kita menginisiasi dulu untuk fitur sama sebagai target lagi yang tadi seperti saya bilang, di mana yang X itu eh, semua kolom selain target dan Y-nya itu atau targetnya itu adalah yang tadi yang happy tadi. Kemudian baru di situ setelah itu kami membagi datanya itu menjadi data train dan data test seperti yang dilakukan di apa namanya? Ke bawah lagi pan, ke bawah lagi pan.
Nah, terus ada dihitung di situ untuk variabel targetnya itu ada dibagi yang untuk yang happy itu terbagi saat saat direduksi dimensi terbagi menjadi 77 dan yang not happy-nya 66. Nah, di sini sebenarnya emang imbalance, cuman kami melakukan praktikum ini ingin melihat gitu ketika imbalance ini akurasi yang didapatkan dari 4 model itu seperti apa. Maka dari sini kami langsung melakukan modeling tanpa melakukan resample atau sampling data dulu untuk menyamakan melakukan balance data gitu. Kemudian di sini yang pertama model yang dilakukan pertama itu decision tree. Nah, di decision tree ini tuh kita buat objek untuk dilakukan decision tree classifier dengan kriteria entropi untuk mengukur kualitas split split pada node tadi itu. Kemudian random state 42 itu dibuat itu supaya tidak berubah-berubah hasil split data tadi. Kemudian dilakukan fitting tadi dengan data trend dan data eh ya dengan data yang X yang trend dan Y yang trend. Kemudian untuk melakukan prediksinya kita melakukan dengan fungsi predik tadi yang dari objek CLF-nya itu dengan eh, data data tren data X yang tes gitu, data tes yang X. Nah, kemudian dilakukan confusion matrixnya untuk evaluasi matriksnya tadi itu didapatkan seperti ini. Jadi TP-nya itu 15 dan TN-nya itu TN-nya itu 15 dan TP-nya itu 13 seperti itu. Kemudian ke bawah lagi Pan, langsung ke bawah aja nggak apa. Untuk ini ke bawahnya kita langsung menghitung akurasi, presisi, recall dan F1 skornya. Nah, untuk akurasi 0,65, presisinya itu 0,72, recall 0,56, F1 skornya 0,63. Terus di bawahnya, nah di sini kita melakukan apa namanya decision boundariesnya itu yang harusnya dibagi dengan beberapa fitur yang penting. Namun kita melakukannya dengan otomatis dengan reduksi dimensi tadi yang dari PCA dengan dua komponen utamanya PCA 1 dan PCA 2. Nah, terus boleh langsung ke visualisasi decision boundaries aja kan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang warna merah itu adalah kolom target yang nol atau yang not happy, yang satu itu yang happy. Nah, di sini ada eh, banyak banget batasannya karena yang pertama tadi bisa difaktor itu tadi data kita imbalance yang tadi yang bagian dari eh, apa namanya kolom targetnya kayak gitu. Terus jadi ya ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau misalkan untuk dari decision boundaries itu seperti itu hijau-hijau kayak gitu membatasi dari PCI 1 dan PCI 2. Terus lanjut ke bawah aja. Nah, ini nggak usah lanjut ya ke bawah. Ini neural network. Neural network juga seperti itu dengan fungsi MPL classifier. Terus di bawah-bawah dapatkan evaluasi matriks itu seperti ini dengan TN 8 dan TP-nya 21. Dan kemudian akurasinya itu 0,67 sebesar di bawah aja Pan, akurasi yang ke bawah. Nah, ini akurasinya 0,67 dan presisi 0,63, recall-nya 0,91. Kemudian F1 score 0,75. Terus lanjutnya ke visualisasi data yang dari decision boundaries yang dari neural network. Nah, di sini ini sebenarnya ada decision boundaries itu jauh lebih jelas. Cuman ya masih apa secara klasifikasi tadi memang masih dapat lihat lah sesuai dari akurasi yang memang kurang terlalu nggak besar karena tadi saya bilang lagi salah satu faktor adalah data yang variabel target itu masih belum balance gitu. Itu salah satu faktor juga. Dan kedua, kami membagi data train itu jauh lebih banyak daripada data test. Kemudian lanjut di random forest. Random forest ini kita bagi dengan kriteria entropi juga dengan 10 pohon aja. Memang harusnya jauh lebih banyak, namun kalau semakin banyak pohon yang dipakai kan estimator pada random forest ini pasti hutan itu juga bakal lebih bagus itu akurasinya. Cuman kami menggunakan 10, jadi kami benar-benar praktikum yang mencoba hal terburuknya gitu ketika dari dataset kami ini kalau modelnya terburuknya seperti apa gitu. Kalau misalkan dari kasus yang terburuk, model mana yang paling bagus gitu. Nah, di sini dapatkan komposisi matriksnya itu TNN 13 dan TP-nya 13 juga. Kemudian lanjut aja langsung ke evaluasi apa akurasi dan prediksi dan presisi dan recall. Lanjut aja, Pan, ke bawah. Nah, di sini akurasinya 0,60 jauh lebih kecil, presisinya 0,65, recall 0,56 dan F1 score 0,60. Kemudian lanjut yang ke decision boundariesnya, visualisasinya. Nah, ini decision boundariesnya juga emang jauh lebih kacau. Batasan-batasan antara PC1 dan PC2-nya itu tidak terlalu melihat apa namanya membatasi antara variabel target dengan benar. Itu faktornya hampir sama juga seperti yang saya sebutkan. Terus yang SVM ini dia menggunakan apa namanya fungsi dari SVC, yaitu dari modul
SVM classifier itu untuk memprediksi dan dapatkan matriksnya itu di bawah lagi Van, langsung aja. Nah ini TN 5, TP-nya 22. Lanjut ke akurasi. Akurasi itu 0,62, lebih besar daripada random forest tadi, presisinya 0,59, recall 0,95, F1 score 0,73. Lanjut Evan langsung ke Pan yang ini decision boundaries. Nah di sini SPM itu jauh ada lebih tepat lagi karena decision boundariesnya jauh lebih bagus dari PCI 1 dan PCI 2. Mungkin dari faktor untuk menggunakan model SVM ini jauh lebih baik untuk melihat batasan keputusan itu yang di mana gitu. Untuk tahu dia itu sebagai happy atau not happy. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Trimurnia Ningsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pseudocode, yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan exploratory data analysis atau IDA dengan memeriksa jumlah nilai kosong atau nolnya. Lalu yang kedua itu bagi dataset menjadi data latih dan data training. Lalu memodelkan klasifikasinya. Ada 4 model yang kami gunakan yaitu decision tree, neural network, random forest, sama support vector machine. Lalu yang keempat, melakukan visualisasi decision boundary untuk setiap model yang telah dilatih. Lalu divisualisasikan dengan scatter plot. Lalu yang terakhir itu tampilkan matrik evaluasi untuk setiap model. Untuk flowchartnya, yang pertama itu kita mulai, lalu kita import library yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya import dataset, input datasetnya, lalu melakukan IDA, lalu membagi data menjadi data tes dan data trainnya dengan perbandingan 70 berbanding 30, lalu melakukan PCR reduksi dimensi dengan 2 komponen utama. Lalu melakukan modeling dengan 4 model seperti yang sudah tadi dijelaskan, lalu melakukan prediksi dengan variabel y underscore pred, lalu selanjutnya melakukan evaluasi matriks, lalu visualisasikan decision boundary-nya, dan selesai. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Pandra. Baik, pada kesimpulan yang pertama ada. Jadi ada 4 konsep klasifikasi yang kelompok kami gunakan untuk mengklasifikasi kelompok target happy seperti decision tree, neural network, support vector machine, dan random forest. Yang kedua, faktor pendukung kebahagiaan melalui korelasi antara variabel yaitu variabel info file dan host case. Lalu ada yang ketiga, pada metode decision tree memiliki akurasi 0,69, kemudian pada metode neural network memiliki akurasi 0,60, lalu pada bagian random forest memiliki keakurasian 0,604, dan pada bagian SPM memiliki akurasi 0,62. Yang terakhir, ada batasan keputusan dari tiap model dan itu terbentuk berdasarkan 2 komponen utama PCI Binner, yaitu 1 sebagai happy atau 0 sebagai tidak happy. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6 untuk modul ketiga. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.